Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pecinta ziarah wali, kali ini kita berziarah di makam Kiai Haji Shahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom dan Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang biasa dipanggil Abah Sepuh, yang berada di Pondok Pesantren Suryalaya, Jalan Suryalaya, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Agung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya di Puncak Suryalaya. Keduanya merupakan ayah dan anak guru mursyid Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Areal makam beliau berada dalam areal Pondok Pesantren Suryalaya. Jarak menuju ke Pondok Pesantren Suryalaya dari kota Tasikmalaya adalah kurang lebih 28,1 km. Apabila ditempuh dengan menggunakan mobil, maka lama tempuh perjalanan adalah kurang lebih 36 menit. Untuk berziarah ke makam Abah Anom di Puncak Suryalaya terdapat waktu khusus agar dapat berada di dalam bangunan kubah makam Abah Anom, yaitu sebelum pukul 12 siang. Setelah pukul 12 siang, bangunan kubah makam Abah Anom akan ditutup dan dikunci. Peziarah dapat berziarah dari sisi luar makam. Jalan menuju makam Abah Anom di Puncak Suryalaya dapat ditempuh dari dua jalan, yaitu dari bagian depan melalui tangga di sisi kiri Masjid Nurul Asror dan dari bagian belakang melalui tangga di sisi belakang Masjid Nurul Asror. Perbedaan kedua jalan tersebut adalah dari bentuk tangga menuju Puncak Suryalaya. Apabila memilih jalan pertama, yaitu bagian depan, maka jalan akan menanjak lurus. Apabila jalan kedua melalui bagian belakang, maka jalan menanjak dan berbelok-belok dengan melewati pemakaman keluarga Abah Anom. Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang biasa dipanggil Abah Sepuh lahir tahun 1836 di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang. Sekarang Kampung Cicalung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pager Agung, Kabupaten Tasikmalaya. Dari pasangan Raden Nura Praja, Eyang Upas, yang kemudian bernama Nur Muhammad dengan Ibu Emah. Ia dibesarkan oleh uaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil, ia sudah gemar mengaji atau mesantren dan membantu orang tua dan keluarga, serta suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain-lain di tempat orang tuanya, di Pesantren Sukamiskin, Bandung, ia mendalami fikih, nahwu, dan shorof. Ia kemudian mendharma baktikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan pengajian di daerahnya dan mendirikan pengajian di daerah Tundagan, Tasikmalaya. Ia kemudian menunaikan ibadah haji yang pertama. Walaupun Syekh Abdullah Mubarak telah menjadi pimpinan dan mengasuh sebuah pengajian pada tahun 1890 di Tundagan, Tasikmalaya, ia masih terus belajar dan mendalami
ilmu Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kepada Mama Guru Agung Syekh Thalhah bin Thalabuddin di daerah Trusmi dan Kalisapu, Cirebon. Setelah sekian lamanya pulang pergi antara Tasikmalaya Cirebon untuk memperdalam ilmu tarekat, akhirnya ia memperoleh kepercayaan dan diangkat menjadi wakil talqin sekitar tahun 1908 dalam usia 72 tahun. Ia diangkat secara resmi atau khirqah sebagai guru dan pemimpin pengamalan Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah oleh Syekh Thalhah. Ia juga memperoleh bimbingan ilmu tarekat dan bertabaruk kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan bahkan memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hashim. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad kemudian bermukim dan memimpin pondok pesantren Suryalaya sampai akhir hayatnya. Ia memperoleh gelar Syekh Mursyid. Dalam perjalanan sejarahnya pada tahun 1950, setelah menjalani masa yang cukup panjang, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad sebagai guru mursyid Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dengan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan. Dipanggil Al-Khaliq kembali ke rahmatullah pada tanggal 25 Januari 1956 dalam usia 120 tahun. Ia meninggalkan sebuah lembaga pondok pesantren Suryalaya yang sangat berharga bagi pembinaan umat manusia, agar senantiasa dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mewariskan sebuah wasiat berupa tambih yang sampai saat sekarang dijadikan pedoman bagi seluruh ikhwan Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah pondok pesantren Suryalaya dalam hidup dan kehidupannya. Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin merupakan putra dari Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, kemudian mendapatkan gelar Abah Anom, gelar yang diambil dari bahasa Sunda yang berarti bapak atau kiai muda, yang dianugerahkan kepada Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin ketika usianya masih muda. Gelar Abah Anom tersebut menjadi sangat populer di masyarakat Indonesia dan dunia dan sangat lekat dengan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Abah Anom meninggal pada usia 96 tahun pada hari Senin 5 September 2011 atau 6 Syawal 1432 Hijriah. Semasa hidupnya, Abah Anom atau Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin dikenal menguasai 3 sumber penting ilmu Islam, yaitu fikih, ilmu kalam, dan tasawuf. Beliau rajin mengamalkan dan membaca kitab kuning. Hal ini terlihat dari karya beliau Miftah al-Sudur dan menjadi bagian utama dari kurikulum Pondok Pesantren Suryalaya. Abah Anom atau Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin sangat luar biasa dalam memberi khutbah karena beliau dapat menyampaikan khutbah dalam 3 bahasa, yaitu bahasa daerah Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Abah Anom yang disebarkan melalui Pondok Pesantren Suryalaya adalah ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau meneruskan perjuangan dari ayah beliau, yaitu Abah Sepuh, yang mengajarkan pelajaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah melalui ceramah di masjid-masjid dan pertemuan non-formal di rumah murid-murid Abah Sepuh. Ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang pada masa Abah Anom, Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin mulai ditulis dan dicetak dalam kitab berjudul Miftah al-Sudur. Tujuan penulisan kitab Miftah al-Sudur adalah mengajarkan teori dan praktek ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah
untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat. Demikian sekilas tentang sejarah Abah Sepuh dan Abah Anom. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.